Oke, selamat datang teman-teman di video kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft Excel bagi seorang pemula. Jadi kita akan memulai dari dasar-dasarnya. Pertama, kita mulai dari cara membuka Microsoft Excel. Cara membukanya ada beberapa, yaitu bisa dengan di desktop ketika ada icon seperti ini. Icon Microsoft Excel tinggal di double klik, maka dia akan terbuka. Kalau tidak ada, teman-teman bisa cari di kolom search. Ya, diketik kena Microsoft Excel. Oke, akan muncul ya. Ini bisa diklik, teman-teman. Oke, ini saya mencontohkan menggunakan dengan Microsoft Windows 11 ya. Kalau teman-teman punya Windows 10 atau Windows yang sebelumnya, mungkin tampilannya juga akan berbeda. Oke, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Kita pilih yang blank workbook. Jadi, disinilah awal mula kita bisa mengerjakan Microsoft Excel. Nah, ini tampilannya. Ini namanya lembar kerja, teman-teman. Lembar kerja satu halaman. Namanya sheet 1. Dan ini bisa kita rubah, teman-teman. Namanya bisa kita rename, ya. Oke, seperti itu. Dan di sini bisa menambahkan beberapa lembar kerja lagi. Tinggal diklik tanda plus, maka dia akan menjadi ada 2 lembar kerja. Nah, kumpulan dari beberapa lembar kerja inilah yang disebut dengan workbook, ya, atau lembar kerja, atau buku kerja, ya. Di sini ditulisnya book 1 ya. Oke, ini bisa kita ganti nanti ketika kita menyimpan file, namanya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, seperti itu. Kemudian, teman-teman sebagai seorang pemula yang baru belajar Microsoft Excel perlu tahu yang namanya kolom, sel, dan baris ya. Jadi, satu bagian memanjang ke bawah seperti ini namanya kolom. Ini namanya kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Kemudian yang memanjang ke samping seperti ini namanya baris. Ini adalah baris 3. Ini baris 4, baris 5, dan seterusnya. Kemudian, perpotongan antara baris dan kolom. Nah, baris 5 dan kolom C berpotongan di sini. Ini namanya sel. Disebutnya sel C5 ya. Sel C5. C dari nama kolomnya, 5 dari nama barisnya. Oke, nanti akan bermanfaat ketika teman-teman menggunakan rumus-rumus di Microsoft Excel. Maka penamaan sel itu akan berguna di sana. Oke. Kemudian kita mengenal ada daftar menu ya. Ini ada menu file. Oke, ada menu home, ada menu insert, page layout. Nah, dari menu-menu ini judul-judul menu, dia punya banyak submenu. Nah, dari submenu inilah kita mengatur hal-hal yang mau kita kerjakan di Microsoft Excel. Seperti di menu home. Nah, di sini adalah pengaturan-pengaturan dasar, teman-teman. Seperti di sini ada jenis huruf, ya, ukuran huruf, kemudian warna huruf, ada rata tengah, rata kiri, ya. Kemudian ada pengaturan angka, kita mau memasukkan di sel tadi itu, angka kah, atau mata uang, atau tanggal, atau waktu, atau persentase, dan lain sebagainya. Oke, dan ada banyak lagi menu-menu di sini. Nanti akan kita bahas fungsinya masing-masing dengan langsung mengerjakan tugas ya di video-video selanjutnya. Oke, ini ada menu insert. Di sini fokusnya adalah hal-hal yang kita sisipkan ya ke dalam lembar kerja kita. Itu kita bisa menyisipkan tabel di sini. Kita bisa menyisipkan gambar, bentuk-bentuk, ya. Kita bisa menyisipkan grafik, ya, grafik batang, grafik
garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Ada pivot chart, ya, ada 3D map, kita menambahkan yang lainnya. Kita bisa menambahkan eh, tulisan-tulisan dengan bentuk seni ya, atau istilahnya word art. Kita bisa menambahkan objek. Oke, objek ini ada macam-macam nanti. Seperti itu. Di sini ada page layout. Di sini kita mengatur kondisi halaman ya. Kita mau halamannya berdiri atau portrait atau memanjang ke samping atau landscape ya. Atau kita bisa mengatur margin di sini. Margin itu adalah jarak dari tepi ya. Jarak pekerjaan kita atau tulisan kita di Microsoft Excel dengan tepi kertas ketika dicetak nantinya. Nah, itu kita bisa atur di sini, bisa kita atur sendiri di custom margin. Oke, ukuran kertas bisa diatur. Kita mau pakai ukuran A4 atau A3 dan lain sebagainya itu di page layout ya. Oke, di sini ada formula, ada review, ada view ya. Di bagian view ini kita bisa mengatur tampilan dari lembar kerja kita. Contoh, di sini ada grid line. Ketika ini kita hilangkan tanda centangnya, nah maka garis-garis di lembar kerja kita akan menghilang. Ketika kita tambahkan lagi, dia akan muncul lagi grid line-nya. Seperti itu. Di sini ada opsi prespin. Prespin ya. Ini agar eh, salah satu baris atau kolomnya itu tidak bergeser. Misalkan kita mengetik judul ya di sini. Misalnya data harga barang, harga buah di pasar baru misalnya. Hmm. Oke, kita di sini bikin nama buah, kemudian eh, harga satuan, harga satuan ya. Kemudian di sini ada satuan. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, fungsinya press pen ini apa? Fungsinya press pen ini adalah kita untuk membekukan ya, membekukan baris atau kolom. Misalnya ketika kita klik di sini, kita klik di sini ya. Nah, kemudian ditulis di klik press pen. Nah, ketika kita scroll ke bawah, kita turunkan. Nah, maka bagian ini tidak bergerak, teman-teman. Ya, bagian ini tidak bergerak. Jadi kolom baris 5 ini, baris 5 ke atas dia akan tetap. Sedangkan yang di bawahnya itu bergerak. Seperti itu, teman-teman. Sama ke samping juga kolomnya, kolom A itu tidak bergeser. Nah, coba kita hilangkan press-nya ya. Ketika press-nya kita hilangkan, unfreeze ya, unfreeze. Maka ketika kita scroll, nah dia akan bergerak di angka satunya, teman-teman. Nih, perhatikan di sini ya. Oke, ketika kita scroll, nah maka dia akan bergerak seperti itu. Perhatikan di sini ya. Nah, di sini bergerak. Ketika kita scroll, dia bergerak. Oke, kalau di prespin, nah seperti itu. Nah, dia yang bergerak ada di bawah prespin. Seperti itu ya. Perhatikan di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pengenalan dasar ya ketika kita menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita isi dulu beberapa data ya untuk bisa memudahkan belajar. Misalnya nama buahnya ada nangka. Nangka itu harga satuannya 5.000 misalnya. Kita harganya asal aja ya. Satuannya per kilogram misalnya. Kemudian ada salak misalnya. Eh 3.000, 2.000 ya per kilogram juga. Kemudian ada mangga ya, misalnya 4.000 per kilogram. Kemudian ada apel
apel misalnya 13.000 misalnya per kilogram. Ya. Oke. Oke. Beberapa dasar yang perlu kita tahu, perlu kita gunakan biasanya di awal-awal pembuatan adalah mengatur kerataan ya. Oke. Bagian judul tabel ini biasanya kita bikin rata tengah supaya lebih bagus. Jadi kita klik yang sini, center. Ini kalau left, nah ini berarti rata kiri. Yang ini rata tengah, yang ini rata kanan. Kalau rata kanan, nah seperti ini, tulisannya dia mepet ke kanan. Nah, kita bikin rata tengah. Oke. Bagian ini, harga. Nah, bagian satuan, ini juga akan lebih bagus ketika kita bikin rata tengah. Oke, seperti itu. Nah, ini kan harga dalam bentuk rupiah. Disinilah fungsinya kita mengganti tipenya. Ini kan hanya angka ya. Kita ubah di sini. Karena di general dia angka bisa, huruf bisa. Kita ubah menjadi counting. Nah, sehingga dia otomatis dalam bentuk rupiah ya. Seperti ini. Nah, kemudian apalagi kita perlu menambahkan kotak ya. Kita perlu menambahkan eh, kotak dengan mengklik tombol border ya. Kita tambahkan kotak-kotaknya, tabelnya ya. Kita tambahkan sehingga dia ada tabel di sini. Oke, ini kan tebal garisnya sama. Nah, kita bisa buat juga bagian atasnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Kita pakai yang thick outside border ya. Oke, dia lebih tebal ya. Kemudian bagian sini pun bawahnya kita bikin lebih tebal juga. Nah, seperti itu. Jadi dia di blok, kemudian diklik ke bagian sininya. Oke. Ini kita juga bisa tebalkan. Kalau kita mau menebalkan hurufnya, kita pakai bold. Maka dia akan menjadi lebih tebal. Ya. Oke, seperti itu. Nah, tadi saya menjelaskan tentang sel ya, digunakan untuk rumus. Itu misalnya ketika kita menggunakan rumus. Nah, kita coba masukkan kolom satu lagi di sini dengan mengklik kanan, kemudian klik insert. Nah, ini ada satu kolom tambahan ya. Kita misalnya mau menambahkan jumlah buah ya yang mau kita beli. Misalnya nangka mau beli 5 kilo, salah 4 kilo, mangga 3 kilo, kemudian apel 6 kilo misalnya. Ini kita buat lagi rata tengah ya, caranya di blok, kemudian diklik center. Oke. Nah, nah disinilah rumusnya berguna ya. Di sini kan ada jumlah harga satuan. Di sini kita akan bikin harga total. Harga total, teman-teman. Oke, harga total. Di sini ketika menggunakan rumus. Jadi di Excel itu, kelebihannya dibandingkan Microsoft Word, kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung ya. Cara menggunakan rumus adalah, pertama harus diklik sama dengan. Sama dengan atau tanda plus. Maka ini akan menjadi rumus di sini. Cara menggunakan rumus adalah setelah mengklik tanda plus atau tanda sama dengan, kita ketik nama selnya ya. Kita untuk harga total itu kan jumlahnya dikalikan harga satuannya. Maka ini sel C6, sel C6 ini kita ketik C6 dikalikan menggunakan tanda bintang ya. Kalau Excel itu tanda bintang artinya kali. Dikalikan dengan ini kan D6. Kolom D baris 6. Kita ketik D6. Kemudian setelah ini tinggal kita tekan enter. Tekan enter, maka hasilnya keluar. Cara pertama. Cara kedua, selain mengetik, kita juga bisa menggunakan klik ya, dengan mouse. Pertama, ketik sama dengan. Kemudian, di sel C7, kita klik. Kita klik, nah, dia otomatis muncul angka C7, angka selnya ya. Ketik bintang, kemudian diklik lagi harga satuannya, yaitu sel D7. Kita klik,
maka dia akan muncul otomatis tulisan D7. Kita enter. Hasilnya sama. Kemudian bagaimana caranya kita menjumlahkan total? Caranya adalah kita klik di bagian sini. Kemudian di pojok, letakkan mouse-nya di pojok, kursornya di pojok, sampai muncul tanda plus seperti ini. Kemudian kita klik kiri ya, klik kiri, kemudian diseret ke bawah. Maka dia rumusnya otomatis tercopy atau rumusnya sama ya. Seperti itu caranya. Oke, ini kan nggak ada bordernya ya. Kita bisa tambahkan border lagi. Kita klik all border, jadi dia ada garis semuanya. Nah, bagian luarnya kita bikin tebal ya, seperti tadi. Tick outside border. Oke, yang atas juga kita bikin lebih tebal. Nah, seperti itu. Seperti itu contoh menggunakan Microsoft Excel. Ya, penggunaan datanya. Oke, ini judul ya. Belum tengah ya ternyata ya teman-teman. Kita tengahkan dulu ya. Nah, di sini ketika judul kan jadi nggak tengah seperti ini. Maka kita gabungkan sel-sel ini. Sel dari sini sampai sini itu kita gabung ya. Caranya adalah di blok, teman-teman, di blok. Nah, setelah di blok, diklik merger and center. Artinya selnya digabung dan tulisannya tengah-tengah. Dia sudah otomatis ada di tengah. Kita tebalkan ya supaya lebih kelihatan. Tebalkan dan kita bisa lebih besarkan ukuran hurufnya. Jadi kita bagian sini ada font size. Ini untuk mengatur ukuran huruf. Kita buat lebih besar ya. Oke, kita bikin 14. Nah, maka dia akan menjadi lebih besar. Oke, kemudian setelah kita selesai mengerjakan, apa yang kita lakukan? Kita simpan filenya. Untuk menyimpannya, kita pakai di sini. Klik file, kemudian klik save. Ya, klik save, klik save. Kemudian kita simpan. Kita ingin menyimpannya di mana? Kita cari ya tempat nyimpannya. Kita klik browse. Browse ini artinya kita cari tempat nyimpannya di mana. Klik browse. Nah, kemudian kita tinggal pilih di komputer ini mau disimpan di mana ya. Di komputer, di D ya. Saya simpannya di D. Kemudian saya simpan di pribadi. Saya kasih judul latihan Excel. Excel 1. Kita save ya. Save. Nah, maka data yang kita buat sudah tersimpan. Ketika sudah tersimpan, maka kita bisa close. Klik tanda silang di pojok kanan atas. Kita klik. Maka kita akan kembali ke tampilan awal komputer. Sekarang, kita akan belajar cara membuka file yang sudah kita simpan tadi. Kita buka kembali Microsoft Excel. Ya, di desktop tinggal di double klik. Seperti ini. Maka dia akan terbuka. Ketika dia terbuka, kalau baru saja laporannya kita buka, dia akan muncul di sini. Oke, di recent document. Muncul, tinggal klik. Oke, maka pekerjaan kita akan kembali terbuka di Microsoft Excel. Tapi bagaimana caranya ketika file ini sudah lama kita buka? Nah, kita coba ulang ya. Kita close dulu. Kita buka lagi Microsoft Excel. Nah, kita bisa buka dulu blank dokumen atau workbook yang blank. Kemudian kita klik file, open. Open. Kemudian kita browse ya, kita cari. Browse. Nah, tadi nyimpan di mana? Kita harus ingat nyimpan filenya di mana. Makanya menyimpan file harus teratur. Tadi saya menyimpannya di PC, kemudian di data D, kemudian di pribadi. Nah, filenya ada. Kita klik. Oke, kemudian diklik open. Klik sekali, maka dia akan muncul. Oke, jadi seperti itu teman-teman.
dasar-dasar penggunaan Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan belajar lagi di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi.